Saya akan sharing dengan Bapak Ibu Saudara, berbagi satu tema pengajaran firman Allah yang menurut saya penting untuk saya sampaikan pagi ini. Saya mau bicara tentang jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus seseorang pribadi, Roh Kudus pribadi Allah sendiri. Roh Kudus bisa berduka karena dia pribadi Tuhan sendiri yang tinggal dalam hidup kita. Kapan keadaannya? Situasinya, kita orang Kristen, kita orang percaya bisa dan dapat tanpa kita sadari mendukakan pribadi Roh Kudus Allah sendiri. Mari kita baca ayatnya dulu. Bagian pertama dalam Efesus pasal 4 ayat 3. Ayat ini jadi ingat-ingatan, warning buat kita orang Kristen. Ternyata kita bisa mendukakan pribadinya Tuhan, ya. Efesus pasal 4 ayat 30, saudara, ya. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebelum saya mencoba menyampaikan tentang mendukakan Roh Kudus pribadi Allah seperti apa, saya akan memulainya dari hasil sebuah survei yang diadakan di Amerika, yang dilakukan oleh seorang tokoh survei yang sangat terkenal yang bernama George Barna. Coba Anda lihat gambar ini. George Barna satu kali dia pernah mengadakan satu survei di Amerika. Dia pengen melihat, ya, dalam survei itu bagaimana sebetulnya keadaan kualitas kehidupan orang Kristen. Bedanya di mana kualitas hidup orang Kristen sama orang dunia. Sangat mengejutkan. Hasil survei yang dinyatakan oleh George Barna, dia berkata begini kesimpulannya. Bahwa ternyata hanya sedikit sekali, lihat gambar itu, perbedaan kualitas kehidupan orang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Perbedaannya sedikit sekali, beda tipis. Hampir George Barna katakan nggak ada bedanya. Orang Kristen percaya pada Tuhan dengan orang dunia hampir nggak ada beda. Sulit dibedakan, tipis bedanya, saudara, ya. Ini kan mengejutkan. Bukankah ini sesuatu yang sangat tragis menurut kita? Bukankah ini menurut penilaian kita sangat ironis? Kita pikir oh pasti berbeda. Ternyata hasil survei George Barna itu banyak diikuti dan seringkali itu yang dipandang, dihargai surveinya oleh banyak gereja Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan. Ini memang lembaga survei yang luar biasa dan itu sebetulnya realitanya seperti itu, ya, beda tipis. Padahal seharusnya kalau Anda lihat gambar berikutnya, kehadiran dan penyertaan Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, saya garis bawahi, seharusnya menjadi satu rahasia keberbedaan kita dengan dunia. Kita sama-sama tahu sebenarnya harusnya kehadiran Tuhan secara langsung, permanen, dwelling in you dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya. Harusnya membuat keberbedaannya sangat tajam. Mestinya berbeda dong. Harusnya apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Harus berbeda dengan dunia ini. Tapi realitanya ironis. Realitanya tragis. Hasil survei George Barna katakan hampir tidak ada bedanya. Musa di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16 itu menyadari harusnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya, penyertaan Tuhan secara langsung. Musa katakan apa? Itulah yang membuat perbedaan. Coba kita lihat ayatnya sebentar, saudara, ya. Keluaran pasal 33 di ayat 15 dan 16. Coba saya baca ayat ini, tolong perhatikan kalimat-kalimatnya. Ayat ini saya sering lepaskan, saya ajarkan kepada Anda. Tapi saya pakai ayat ini untuk menjelaskan dari pengajaran firman, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, ya. Saya baca, ya. Keluaran 33 ayat 15 begini kata firman, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Terus, dari manakah gerangan
akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, kata Musa, dibedakan. Saya ulang sekali lagi, dibedakan aku dan umatmu ini dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saya ingin ulang kalimat ayat ini kepada saudara. Musa sang nabi sangat-sangat menyadari. Dia berkata kepada Israel, berkata kepada kita. Musa sangat menyadari bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel, umat kesayangan pilihan Tuhan, itulah yang membuat, kata Musa, Israel umatnya berbeda dengan semua bangsa yang lain. Yang membuat Israel berbeda itu bukan cara jubah atau pakaian mereka gunakan. Yang membuat Israel berbeda dengan semua bangsa yang ada di sekitarnya bukan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi yang mereka pakai berbicara. Bukan itu yang membedakan bangsa Israel, bangsa Yahudi dengan semua bangsa-bangsa tetangga atau bangsa yang ada di dunia. Bukan bahasanya, bukan budayanya, bukan cara mereka berpakaian dan seterusnya. Musa berkata dia sangat menyadari yang membuat bangsa Israel, umat Allah, berbeda dengan semua bangsa yang ada adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kita tahu kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel secara langsung. Perhatikan kata-kata saya ini, perhatikan baik-baik. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan kepada umat Israel, dia itu hadir di padang gurun secara langsung. Dengan apa pendeta? Dia hadir dengan Shekinah glory. Allah tidak kelihatan, tapi mereka tahu ada Tuhan hadir tengah-tengah kita lewat apa? Lewat awan kemuliaannya, lewat Shekinah glory, lewat tiang awan yang pada waktu siang hari memayungi mereka, dan lewat tiang api yang menyala terang kayak api itu awan, keluar api berpijar. Pada waktu malam mereka tidak kedinginan, tetap hangat walaupun tidak pakai jaket yang tebal. Suhu badan tetap hangat karena awan kehadiran itu jadi berpijar, awan kemuliaan, Shekinah glory. Mereka tidak pernah kesasar karena awan itu berjalan langsung. Itu kehadiran Tuhan langsung nonton mereka langkah demi langkah. Padang gurun itu bikin orang tersesat. Tidak ada jalan Merapi, nggak ada jalan Merbabu, nggak ada jalan Buya Hamka, tidak ada. Tapi Alkitab katakan 40 tahun mereka tidak pernah kesasar. Kenapa tidak pernah nyasar? Karena tiang awan, tiang api Shekinah glory, kehadiran Tuhan langsung di padang gurun. Musa berkata, itu yang membuat kami umatmu berbeda dengan semua bangsa yang ada. Saya ulang, keberbedaan bangsa Israel dengan semua bangsa yang lain, itu kehadiran Tuhan. Berbedanya di mana? Mereka luar biasa loh. Bukti kehadiran Tuhan bagaimana? Mereka tidak kerja di padang gurun. Mereka makan dipelihara tiap hari. Kenapa coba? Kehadiran Tuhan. Kalau orang lain mati, orang lain akan binasa di padang gurun. Tidak bisa hidup jalan 40 tahun. Kok Israel berbeda? Ada kehadiran Tuhan. Tidak ada air, bayangkan berbeda. Orang lain kalau nggak ada air ya mati, nggak bisa minum gitu loh. Secara naturalnya begitu logikanya. Tapi Israel tidak. Meskipun tidak ada air, mereka tetap bisa minum. Sebab apa? Sebab gunung batu dipukul atau Musa berkata keluar air. Kok bisa begitu? Ada kehadiran Tuhan. Ini membuat keberbedaan. Tapi saya suka bilang sama saudara, sering saya katakan, tapi aneh bin ajaib. Gitu kira-kira bahasa kita. Israel yang disertai Tuhan hadir secara langsung dalam Shekinah glory. Karena Allah itu roh, tidak kelihatan, tapi dia hadir lewat awan kemuliaannya, hadir menuntun secara langsung. Kenapa membuat mereka mayoritas gagal masuk tanah Kanaan? Aneh kan? Tidak masuk akal. Kalau kita berpikir sekarang nih, tidak masuk logika. Kok bisa gagal sih?
menepati tanah perjanjian. Mayoritas bangsa Israel yang lahir di tanah Mesir, cuma 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Dan generasi Yosua Kaleb yang lahir di padang gurun, itu yang masuk. Tetapi yang gagal masuk itu mayoritas yang lahir keluar dari tanah Mesir, generasinya Musa. Kenapa gagal? Itu pertanyaannya. Tuhan hadir secara langsung dalam Shekinah Glory, kok gagal? Karena mereka tidak bisa menghargai Tuhan. Yang hadir secara langsung tidak bisa memposisikan Tuhan dalam posisi yang hormat. Mereka gagal menghormati Tuhan, mereka gagal menghargai Tuhan yang hadir secara langsung di tengah-tengah mereka. Nah, saya mau katakan begini, kegagalan mereka menghormati Tuhan, kegagalan mereka menghargai Tuhan yang hadir secara langsung, itu yang membuat hidup mereka gagal untuk berbeda dengan semua yang lain. Harusnya berbeda, tapi sama saja. Ini istilahnya banyak sekarang kita dengar, dunia goncang, kita ikut goncang. Dunia berantakan, kita ikut berantakan. Dunia jatuh dalam dosa, orang Kristen ikut jatuh dalam dosa. Nggak ada beda. Dunia galau, kita ikut galau. Dunia stres, ikut stres. Mana bedanya? Nggak ada bedanya, tragis. Dunia semakin menurun keadaannya, orang Kristen ikut menurun. Lalu apa peranannya Tuhan Allah Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri? Pribadi Tuhan sendiri tinggal dalam hidup kita. Kemaksimalannya kok tidak ada? Roh kemenangan dalam diri kita, tapi nggak ada kemenangan. Dunia goncang, kita ikut goncang. Dunia susah, kita ikut susah. Loh, apa bedanya kita sama orang di sebelah kita yang nggak percaya pada Tuhan? Nggak ada bedanya. Tragis kan? Apa sebabnya? Coba kita lihat satu ayat. Ayub pasal 22. Tuhan ingatkan saya akan ayat ini, saudara ya. Ayub 22. Coba saudara lihat di ayat 21. Lihat ayat ini, saya baca ya. Ayub pasal 22, ayat 21. Begini kata firman. Berlakulah ramah terhadap dia. Dianya huruf besar, maksudnya pasti adalah Tuhan. Saya ulang ya. Berlakulah ramah terhadap dia supaya apa? Engkau umat Allah termasuk kita tentram, tenang, damai, sejahtera. Supaya kita berkemenangan. Berlakulah ramah terhadap Tuhan supaya engkau tentram. Lalu dikatakan dengan demikian engkau memperoleh keuntungan, engkau memperoleh manfaat, engkau memperoleh faedah. Faedah dengan apa? Dengan kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Ada perbedaannya. Dari sini kita mengerti, diingatkan Ayub 22 ayat 21. Apa yang membuat hidup kita tidak berbeda sama dunia? Dunia goncang, ikut goncang. Dunia susah, kita lebih susah hidupnya. Ada apa gitu loh. Ayat ini mengajar kita. Karena kita tidak bersikap ramah kepada Tuhan. Pantesan hidup kita gelisah terus karena kita gak ada keramahan. Tidak ada keakraban. Kita gagal menghargai Tuhan. Cuek sama Tuhan. Tidak peduli sama Tuhan. Tidak menganggap Tuhan. Saudara, harusnya kehadiran pribadi Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kehadiran pribadi Roh Kudus, pribadi Allah tinggal dalam hidup kita. Membuat hidup kita itu progres. Membuat kehidupan kita itu mengalami apa saudara ya? Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Harusnya kehadiran pribadi Allah dalam hidup kita. Ya, karena Roh Kudus itu kan tinggalnya dalam hidup kita setelah Yesus naik ke sorga. Anda ingat-ingat itu baik-baik saudara ya. Harusnya kan membuat kehidupan iman kita, rohani kita makin meningkat. Harusnya kita hari bertambah hari makin dekat cinta sama Tuhan. Mengalami pertumbuhan kualitas, makin mengalami keserupaan sama Kristus. Makin kehidupan kita berubah. Kalau kita nggak berubah, tetap saja dalam dosa. Tetap saja terikat sama dosa-dosa yang lama. Apa bedanya? Kemaksimalannya nggak ada. Perubahannya nggak ada. Orang lain kalah, ya kita ikut kalah. Coba. Orang lain punya masalah, nggak ada jalan keluar. Kita sami mawon sama saja, kata orang bahasa Jawa. Nggak ada perbedaan.
Ada apa? Padahal ada Tuhan. Ayub katakan pasal 20 dan 21. Karena kita gagal bersikap benar dengan Tuhan. Ya, karena kita gagal menghormati, menghargai Tuhan. Seperti bangsa Israel. Pelajaran tentang bangsa Israel. Kenapa mereka gagal menikmati tanah perjanjian. Karena mereka tidak menaruh rasa hormat, rasa menghargai akan kehadiran Tuhan yang langsung menyertai mereka. Mereka disertai enggak dari dalam, kita dari dalam loh saudara. Israel itu gagal karena apa? Ngomel, bersungut-sungut, berontak, hadapi masalah, enggak terima. Kok kami ngalami gini? Makanya bersungut-sungut kan, tanda enggak menerima keadaan. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini apa. Apa yang Tuhan izinkan proses Anda jalani, jangan ngomel, jangan berkeluh kesah. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Seringkali ini yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka gagal. Karena gagal menghormati dia, berontak. Semuanya gagal menikmati tanah perjanjian. Padahal disertai Tuhan secara langsung. Saya mau bawa saudara coba pada Efesus 4 ayat 30 tadi. Jadi kita lihat ya, belajar ya. Sebelum saya terangkan Efesus pasal 4 ayat 30 mendukakan roh ini. Apa membuat hidup kita tidak berbeda dengan dunia? Harusnya ya, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya tanpa batas tinggal dalam hidup kita. Kok seperti gak ada bedanya sih? Kepenuhan kuasa ini loh gak ada. Kenapa sih? Nah kita lihat ya Efesus 4 ayat 30. Saya baca ayat ini sekali lagi, tolong perhatikan ayat ini baik-baik saudara ya. Perhatikan baik-baik. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang tinggal dalam diri kita, ya, yang telah dimeteraikan dalam diri kita. Kamu memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ada kata, saya tertarik dengan kata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ketika saya coba cari pengertian, saya coba kejar perbandingan dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya ketemu dalam satu terjemahan bahasa Inggris, The Passion Translation. Dalam terjemahan bahasa Inggris, The Passion Translation, kata mendukakan Roh Kudus Allah dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah disalin dengan kata take for granted His holy influence in your life. Saya garis bawahi kata take for granted. Saya bukan orang yang pintar berbahasa Inggris, sangat-sangat terbatas, tidak pintar bahkan saudara ya. Tapi saya coba cari terjemahannya, saya coba cari apa itu artinya sesungguhnya kalau diterjemahkan kata take for granted itu apa gitu. Saya ketemukan artinya kira-kira kurang lebih seperti ini. Arti take for granted ketika saya coba pelajari itu artinya begini. Bahwa artinya begini, tidak menghargai, tidak menganggap ya nilai suatu hal karena dianggap hal itu sudah biasa. Saya ulang saudara ya. Jadi kurang lebih arti daripada take for granted itu artinya adalah begini. Tidak menganggap, tidak menghargai nilai suatu hal. Karena hal itu yang terjadi udah dianggap sangat biasa kok biasa. Dan saya mau katakan, bukankah itu kita banget? Sorry ya saya katakan termasuk kita teman-teman hamba Tuhan. Itu tabiat manusiawi kita. Kita itu kecenderungannya, tendensinya memang begitu tanpa kecuali nih saya ngomong. Tanpa kecuali seorang pun semua kita biasanya begitu. Kita akan mulai tidak menganggap, kita akan mulai tidak menghargai nilai sesuatu hal yang ada dalam diri kita yang kita sudah anggap itu biasa terjadi, biasa saya alami. Memang udah biasa kok. Kita seringkali yang kita sudah alami, sudah biasa. Sesungguhnya itu sangat berharga, sangat bernilai, sangat-sangat bernilai. Tapi karena hal itu sudah biasa terjadi, biasa kita alami, biasanya kita kurang menghargai lagi. Biasanya kita kurang menghormati lagi. Begitu juga dengan Roh Kudus dalam diri kita. Saya kasih contoh ya. Anggota keluarga kita misalnya. Anggota keluarga kita yang ada di tengah-tengah keluarga kita itu bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita.
Itu bisa papa, mama, ayah, ibu, mak, engkong kita, opa, oma kita. Siapa yang termasuk anggota keluarga kita? Biasa kumpul sama kita. Iya kan? Seringkali karena udah biasa kumpul, biasa ada sama kita. Kadang sikap kita tidak ada rasa hormat. Biasa aja, biasa. Seolah nggak ada nilai, nggak ada harga. Ada kan suka ayat di TikToker itu kan jago bikin film-film pendek ya. Seorang ayah yang kerja banting tulang, cari duit dianggap biasa. Sama istri, sama anak-anak. Makan bareng, kadang disepelekan. Tersinggung papanya, pergi minggat. Kecelakaan mati. Begitu ndak ada, kebingungan istri. Anak-anak nangis. Begitu papanya udah hilang, ndak ada. Baru mereka merasa, betapa bernilainya papa. Betapa berharganya papa di tengah-tengah kita. Kapan merasa berharga? Sudah hilang, papanya udah gak ada. Kadang kita begitu tuh. Suami gak dihargai sama istri gak dihargai sama suami. Karena merasa biasa, itu tugasnya biasa di tengah-tengah kita. Nanti kalau dia udah hilang gak ada, pergi. Baru kita merasa kehilangan kita. Aduh, betapa berharganya suamiku. Dulu aku gak cinta, sekarang kehilangan. Begitu juga suami dengan istri. Anak dengan orang tua dengan anak kepercayaan dari Tuhan. Kita anggap biasa juga. Nanti kalau hilang itu nggak harus mati ya. Hilang tersesat sama setan, udah nggak nurut sama kita, udah tinggalkan Tuhan, hilang itu anak. Ketika udah hilang jauh dari Tuhan, aduh kita mulai merasa kehilangan. Begitu tuh manusia. Tentu saya tidak ingin berkata jangan sampai Roh Kudus hilang dari hidup kita. Baru hilang Roh Kudus kita baru merasa sedih. Aduh kehilangan Roh Kudus. Itu menyedihkan ya saudara ya. Yang saya maksudkan hilang tanda kutip ya. Hilang kuasanya. Dia ada tapi dia diam. Pasif, tidak aktif, tidak bekerja. Kepenuhan kuasa urapan Allah itu harusnya penuh melimpah. Apa yang membedakan kita dong saudara ya sama orang dunia? Ada kuasa Tuhan tinggal dalam hidup kita. Harusnya orang Kristen berbeda, harusnya ada berbeda. Kepenuhan kuasa Allah harusnya ada dalam hidup kita. Iya kan saudara ya. Tetapi kenapa kepenuhan kuasa itu makin merosot, makin merosot. Kadang kita lihat orang Kristen anak Tuhan, sorry maafkan saya. Hamba Tuhan juga termasuk, hidupnya gak ada kuasa. Dalam nama Yesus setan pergi, setan gak pergi. Setan malah ngomong, aku enggak mau pergi, kamu yang pergi. Ketawa setannya saudara ya. Aduh ngeri kan itu saudara, tragis. Tragis kalau itu kita teman-teman hamba Tuhan, usir setan, setannya ketawa gak mau pergi. Malu kan kita. Karena Alkitab katakan tanda-tanda ini, Markus 16, akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Tapi kok enggak ada kuasa. Tadinya ada kepenuhan kuasa, tapi kepenuhan kuasa makin merosot. Kenapa? Kepenuhan kuasa merosot. Karena posisi kita mendukakan Roh Kudus. Posisi kita sedang take for granted dengan Roh Kudus. Kita sedang tidak menganggap, sedang tidak menghargai nilai Roh Kudus yang sangat berharga. Kita anggap biasa. Padahal tokoh perjanjian lama saya suka bilang kalau lihat kita orang Kristen perjanjian baru. Mereka iri cemburu secara rohani. Kamu luar biasa, kamu enak ya Allah tinggal dalam hidupmu. Kami cuma disertai, cuma hadir gak tinggal dalam hidup mereka. Kita itu pribadi Allah. Pribadi Tuhan dalam Roh Kudus itu diam permanen dalam hidup kita. Tapi kenapa kepenuhan kuasanya gak ada? Orang lain kalah, kita ikut kalah. Coba temukan dapat sesuatu dari yang saya katakan dia. Mungkin saya gak perjelas ngomongnya, tapi coba ada tangkap. Orang lain hancur, susah, kita ikut seperti itu. Loh mana kuasa Tuhan? Maaf saudara, mana kemenangan Tuhan? Mana bedanya kita ada Tuhan dalam diri kita dengan orang yang tidak ada Tuhan dalam dirinya? Progresnya tidak ada. Karena jangan-jangan kepenuhan kuasa Allah itu makin merosot, makin merosot, makin merosot. Sampai jangan-jangan kuasa urapan tidak ada lagi. Dia ada tapi kuasanya mampet. Stop. Kenapa kuasanya stop tidak mengalir? Cara hidup kita tidak menganggap dia yang ada dalam hidup diri kita. Itu namanya take for granted. Ada sedang mendukakan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Tidak menganggap dia, tidak menghargai pribadi Allah. Kadang kalau kita itu, ini contoh ya hari-hari ya.
Anda misalnya contoh, jangan terjadi tapi contoh boleh kan. Anda lagi konslet sama seseorang, bertengkar. Bertengkar mulut, gak sampai tonjok-tonjokan. Janganlah seperti itu. Kita anak Tuhan, malu sama dunia, malu sama Tuhan terutama. Anda bertengkar mulut sama seseorang, maaf kata-kata saya ini cuma contoh boleh diperjelas. Anda ngomong segala macam kata-kata yang kotor. Kalau orang Surabaya punya kata miso, tapi saya gak berani tirukan dia. Mungkin kata itu keluar, miso orang Surabaya. Anda katakan kebun binatang keluar, cicak kamu, maaf kata-kata saya, anjing kamu, babi kamu. Anda ngomong, Roh Kudus, Tuhan Allah, pribadi Allah dalam diri kita berbicara sama kita. Anda jangan alergi, Anda jangan merasa asing dan aneh ketika kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Karena memang dia pribadi Allah, dia bisa ngomong loh, dia bisa bicara loh sama kita. Dia berkata jangan. Ada satu bicara di hati yang lembut berkata jangan, itu kata-kata kotor, itu melukai hati, jangan. Tapi Anda berkata gini, mulutku sendiri mau apa? Dalam hati Anda bantah itu Roh Kudus. Mulutku sendiri, dosa-dosaku sendiri mau apa? Roh Kudus ketika Anda bikin dosa berikutnya, kesalahan berikutnya, dia tegur kita, bicara lebih pelan. Pelan, lama-lama nyaris tak terdengar suaranya lagi. Lama-lama Anda bikin dosa merasa gak berdosa. Lama-lama Anda melakukan kesalahan, tidak merasa bersalah, tebal hati nuranimu. Kenapa begitu? Roh Kudus udah pasif. Roh Kudus tidak bicara lagi, kenapa? Sebab Anda take for granted. Anda posisinya tidak menghargai pribadi Allah yang diam dalam hidup kita. Itu kepenuhan kuasa makin merosot. Anda ngomong apapun dalam doa, tidak ada kuasa roh Allah. Aliran air hidup itu mengalir dari hidupmu. Nol. Dalam nama Yesus setan pergi. Setan tidak pergi. Ngeri kan? Kadang-kadang kita ditegur, gak mau tahu kita. Loh itu posisi loh. Take for granted loh. Termasuk, sorry ya. Karena Roh Kudus itu bicara loh. Termasuk sikap-sikap yang tidak berkenan. Saudara, termasuk dalam bahasa roh ya. Kalau Anda, karena kita dari berbagai macam aliran gereja ya. Kadang kita nggak paham itu apa bahasa roh. Jangankan Anda yang aliran gereja berbeda dengan kami Pantai Kosta. Kadang orang Pantai Kosta saja juga tidak mengerti apa itu bahasa roh. Main ngomong seenaknya bahasa roh. Bahasa roh itu sesuatu yang kudus, itu dari Tuhan, karunia roh. Pemberian roh Allah. Kalau kita nggak paham ya nggak usah banyak ngomong, ya diam saja sambil kita mengamati gitu. Jangan sampai kita dalam posisi take for granted juga. Karena seringkali kalau orang ngomong bahasa roh gitu ya, orang berbahasa roh kadang orang berkata itu bohong, itu palsu, itu sesat itu gitu. Ya lebih baik kita jangan gampang menyesatkan orang, jangan gampang menghakimi orang lah gitu. Kadang-kadang pendeta seperti saya berkata, bahasa roh, bahasa lain, lalu bahasa baru gitu ya. Bahasa lidah itu adalah sama. Orang berkata pendeta sesat, mabuk agama. Kadang orang berbahasa roh dikatakan mabuk agama itu. Ada mabuk agama bagaimana sih? Saya mengajarkan kepada saudara pasti berdasarkan ayat, bukan mengajar mabuk agama saudara ya. Kadang-kadang orang tidak paham ya, saya kasih contoh ya. Kadang orang tidak bisa membedakan bahasa roh, bahasa lidah dipikir berbeda. Bahasa roh itu bahasa lidah. Bahasa lain itu ya bahasa lidah. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa baru itu bahasa roh, bahasa lidah. Bahasa lain, bahasa roh itu sami mawon sama saja. Saya kasih tahu saudara ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, bahasa lidah itu dipakai dengan kata bahasa roh kalau Anda tahu. Tapi dalam teks bahasa Yunani, kata bahasa roh tidak ada kalau Anda tahu. Yang ada dalam teks Yunani itu bahasa lidah. Pakai kata glosa. Dari kata glosa seringkali muncul kata glosolalia. Muncul kata senolalia. Glosa itu sebetulnya bahasa Yunani yang bahasanya Alkitab itu glosa. Saya mungkin ulang lagi di pengajaran nanti sore dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam ibadah pencurahan Roh Kudus nanti sore. Kalau udah pengen tahu, ini waktu kita terbatas ya. Ada ilmu teologi berkembang dari kata glosa. Sebetulnya kata bahasa roh itu glosa. Misalnya ya, bisa nggak multimedia menyediakan saya satu ayat. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 2 saja. Saya kasih contoh ayat yang keempat.
Ya saya kasih contoh ya, misalnya ya, supaya punya gambaran. Saya tidak ingin Anda kalau udah paham jangan sampai posisi mendugakan gitu. Maksud saya begitu saudara ya. Lihat ya, ini Pentakosta ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, perhatikan. Lalu mereka mulai, dikatakan mulai, penuh dan mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti sumbernya yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada kata bahasa-bahasa lain. Ada tahu nggak terjemahan aslinya kalimat yang berkata bahasa-bahasa lain dalam teks Yunani disalin dengan kata glosa. Glosa itu artinya lidah. Ya. Lalu muncul ilmu teologi ya. Dari kata glosa berkembang kata glosolalia. Senolalia, glosolalia, gloso atau glosa, asalnya glosa jadi glosolalia. Glosa atau gloso itu artinya lidah. Lalia itu artinya berbicara, berkata, bersuara dengan mulut. Jadi yang dikatakan bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa lidah. Cuman dalam ayat ini bahasa lidah seperti yang diberikan Roh kepada mereka. Nanti kita ngerti di ayat 6, 7, 11 itu bahasa yang ada di muka bumi. Kok mereka bisa ngomong bahasa kita Kapadokia? Kok mereka bisa ngerti bahasa Libya, bahasa kita? Mereka membesarkan Allah kita. Jadi bahasa Roh itu ternyata bahasa membesarkan Allah. Ada bahasa Roh, glosolalia, ada senolalia. Senolalia itu juga bahasa lidah yang sama. Ini senolalia artinya bahasa asing. Nah, Anda mesti bisa bedakan. Nanti sore saya jelaskan sama saudara. Senolalia itu bahasa asing. Hari itu para rasul, mereka dikasih kemampuan bahasa asing yang mereka tidak pernah belajar. Tapi itu bahasa asing yang ada di muka bumi. Bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Kapadokia. Mereka mampu bahasa asing. Tuhan kasih di lidah mereka. Bahasa itu bahasa dikasih di lidah, bukan di otak. Tapi ada bahasa senolalia, bahasa asing yang tidak ada di muka bumi. Bukan bahasa manusia. Itu 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Nah, saya jelaskan ayat ini. Coba mungkin ini sedikit saja ya. Sore saya perjelas sama saudara. Supaya posisi kita jangan take for granted. Saya jelaskan ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh di sini sama glosa. Bahasa lidah. Ya. Lalu tidak berkata-kata kepada manusia. Nah ini lain ini. Tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini bahasa roh senolalia yang tidak ada di muka bumi. Ini bahasanya Allah. Setan tidak tahu. Ini seringkali dipakai dalam doa. Pak Yohanes kok bisa doa kuat sak jam. Nah ini bahasa roh ini. Ini bahasanya Allah. Jadi Anda mesti ngerti. Tapi istilahnya sama. Glosa juga. Bahasa lidah. Bahasa roh itu istilah Alkitab kita perjanjian baru yang diterbitkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Bahasa lidah itu bahasa aslinya. Glosolalia atau glosa. Ngerti saudara ya? Saya turun sedikit ayat 14. 14. Cepat ya multimedia waktu habis. 14. Ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Yang tadi, glosa yang bahasa senolalia, bahasa asing yang tidak ada di muka bumi, bahasa Tuhan. Maka rohku lah yang berdoa. Seringkali bahasa roh yang asing ini, bukan bahasa asing, bahasa lain, bahasa baru yang para rasul dapatkan. Mereka gak pernah belajar bahasa Mesir, bisa ngomong. Itu kan nelayan mereka semua. Kaget, wih heran. Tapi ini beda loh. Maka rohku lah yang berdoa. Ini membuat kita tahan lama berdoa sampai 1 jam, 2 jam. Ada pendeta berdoa 3 jam. Itu berbahasa roh. Bahasa doa. Setan tidak tahu. Ini doa yang ajaib. Doa dengan bahasa roh. Kombinasi roh kita, roh Allah berdoa. Ini doa yang sangat dahsyat. Sangat mutakhir itu. Ya, tetapi akal budiku gak harus berdoa. Orang berbahasa roh, akal budi gak ikut. Karena gak pakai bahasa manusia kan. Bahasa manusia, bahasa asing manusia termasuk itu kan pakai otak. Terus 15, singkat saja lalu selesai. 15, turun ke bawah dengan cepat. Jadi apakah yang harus kubuat? Kata Paulus, supaya Anda paham saya terangkan. Aku akan berdoa dengan rohku, dengan bahasa roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Memuji, menyembah dengan bahasa roh bisa. Bukan saya yang ngomong. 1 Korintus 14 yang ngomong firman. Tetapi aku akan menyanyi, memuji Tuhan juga dengan akal budiku. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Itu pakai akal budi kan.
Tapi ada nyanyi memuji Tuhan, menyembah, bermasmur kayak bahasa roh. Itu ada, paham saudara ya. Paham saudara ya. Jadi jangan ngomong gini, palsu. Mabuk agama. Enggak mabuk agama kok saya. Ketika kita menyembah dalam bahasa roh, enggak mabuk agama. Saya ngomong mau menangis. Karena saya tidak ingin Anda mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau terus dibuat, kepenuhan kuasa merosot. Pengurapan merosot. Apakah menurut Anda pribadi Allah gak berduka? Tuhan yang sedang bekerja, ada bilang itu pekerjaan setan. Ini kan kayak para murid gak ngerti. Hantu. Padahal itu pekerjaan Tuhan mau menolong. Suka manusia begitu. Kalau kita belum mengerti, dengar dulu, lihat dulu, paham dulu. Tanya sama Tuhan dulu. Sehingga posisi kita tetap menghargai, menghormati pribadi Allah. Oh Tuhan pasti tolong saudara. Anda pasti mengalami kanaanmu dalam hidup saudara. Saya bersuka cita pagi ini boleh mengajarkan ini pada saudara. Supaya hidup kita benar. Jadi ingat, kalau gak paham jangan berkata mabuk agama. Omongan apa itu orang Kristen saudara ya. Tuhan berkati saudara pagi hari ini.